Anda pasti bertanya-tanya bagaimana misalnya kalau saya ini bekerja dan itu sudah lama, tapi yang saya hadapi itu juga masih permasalahan-permasalahan yang sama. Setelah yang sama lagi ya? Iya, setelah yang sama. Pasti ada pemirsa yang tentunya baru menyaksikan kita di segmen ini bertanya seperti itu. Bisa dijelaskan, Bu? Jadi ada seorang peserta seminar tanya sama saya, Pak, saya ini nggak tahu apakah saya sudah melakukan tindakan yang berbeda atau belum untuk mendapatkan setelah yang berbeda. Lalu saya katakan bahwa kita harus mengetahui indikator dari apakah kita sudah melakukan tindakan yang berbeda. Bagaimana cara indikatornya? Kita perlu tanya ke diri kita sendiri dulu. Kira-kira kalau kita 5 tahun nggak ketemu dengan sahabat kita, 5 tahun nggak ketemu dengan sahabat, kira-kira apa yang akan sahabat katakan kepada kita kalau udah nggak ketemu 5 tahun? Misalkan contoh, Bang, apa kabar, Bang? Apa kabar? Tambah tambah gemuk aja nih misalkan. Iya. Bang. Saya langsung drop langsung. Atau misalkan pada saat kita ketemu dengan sahabat kita udah 5 tahun nggak ketemu, kemudian sahabat kita bilang, gila ya lu dari dulu sampai sekarang sama aja ya. Nggak ada berubah. Nah, itu artinya indikator dari tidak adanya pertumbuhan. Berarti setiap dari 5 tahun itu kita cuma melakukan tindakan yang sama, salah yang sama. Jadi indikator adalah coba kira-kira apa yang teman kita sudah katakan kepada kita ketika mereka 5 tahun nggak ketemu kita. Apakah mereka ngomong, wah lu sekarang sama aja dari dulu sampai sekarang, itu berarti kita nggak berubah. Kita masih tetap melakukan tindakan yang sama. Tapi kalau mereka bilang, wah hebat ya, sekarang beda banget sama dulu. Tapi bukan dulu langsing, sekarang langsung, bukan ya. Jadi pertumbuhan yang saya maksud adalah pertumbuhan emosional, pertumbuhan karakter, pertumbuhan finansial, bukan pertumbuhan badan. Jadi lagi-lagi menolak ke saya. Terima kasih loh, Bang. Gitu. Sudah ada lagi juga beberapa kita datangi. Di sini teman-teman kita yang ada mic-nya. Sebentar. Iya. Oke. Oh, sudah ada. Sudah ada. Silakan. Dengan siapa dulu nih? Dengan Gabriela. Silakan. Gini pertanyaan saya, Pak. Saya tuh sangat mengagumi Pak Bong ya. Sosok yang masih muda tapi udah sukses ya. Thank you. Pertanyaan saya simpel. Bagaimanakah caranya, khususnya saya ya sebagai orang yang masih muda, lebih cepat untuk meraih kesuksesan saya gitu loh. Misalnya sekarang saya umur 22, 1 tahun lagi di umur 23 saya ingin sekali menjadi seperti Pak Bong gitu. Menjadi siapa-siapa gitu. Berharap boleh ya? Oh iya, sangat sekali berharap itu. Kan bosan dengan selai kacang ya? Ingin selai yang berbeda ya? Kebetulan juga saya kan barusan lulus kuliah gitu juga, saya pengen memulai startnya dari sini dan kira-kira tindakan tepat apa gitu yang kiranya saya lakukan gitu. Oke, thank you. Silakan, Bang. Memanfaatkan waktu dengan baik. Berinteraksi dengan Gabriela, silakan. Boleh. Jadi saya mau katakan bahwa sebagai anak muda, untuk kita mendapatkan hasil yang berbeda, kita harus ubah diri kita. Karena perubahan itu datang bukan dari luar, tapi perubahan itu datang dari dalam. Betul. Ada seorang kapten kapal, bintang 4. Lagi naik kapal, di depan sana itu ada objek, tapi nggak jelas karena ada kabut. Kemudian karena itu menghalangi, akhirnya kapten kapal bilang, suruh ke asistennya, tolong kirimkan sinyal radio, katakan bahwa tolong objek di depan itu suruh minggir 15 derajat. Kenapa? Kalau nggak kita tabrakan. Kemudian objek itu kirim balik sinyal radio yang mengatakan bahwa, loh kamu aja yang pindah 15 derajat. Kapten kapal ini kesel. Dalam hati dia, nggak tahu saya kapten bintang 4. Misalkan Pak Rivi ini asisten kan, tolong kirimkan lagi, bilang bahwa saya ini bukan sembarang kapten, saya kapten bintang 4, tolong kamu pinggir 15 derajat. Tiba-tiba dibalasin lagi, saya nggak peduli, kamu mau bintang 4, bintang 7, kamu aja yang minggir. Wah, kapten kapal ini tambah marah. Pusing nih biasanya dia kan. Tambah marah kapten kapal ini. Akhirnya kapten kapal bilang, tolong suruh dia minggir, katakan kita akan tembak dia, karena kita punya 16 rudal dan 8 senjata api. Begitu dikirimkan sinyal radio lagi, dikirim balik lagi. Saya nggak bisa, mau kamu punya rudal nuklir, saya nggak bakal pindah. Kenapa? Karena saya adalah mercusuar. Dan mercusuar tidak akan pernah bisa pindah. Nah, seringkali sebagai anak muda, bukan hanya anak muda, sebagai individu agresif ya, seringkali kita mengharapkan orang lain yang berubah, Rivi. Seringkali kita mengharapkan mercusuar yang berubah. Seringkali kita mengharapkan guru kita berubah, pemerintah kita berubah, pasangan kita berubah. Padahal yang harus berubah dari diri kita sendiri dulu. Nah, kalau kita ingin sukses di usia muda dan tidak ada kata terlambat, mungkin Pak saya sudah 60 tahun gimana? Ingat, Colonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken, dia baru jualan ayam umur 60. Jadi tidak ada yang terlambat. Tua muda, yang penting kita punya spirit muda. Ingat, kalau kita ingin merubah semuanya, kita ubah dari dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau kita ubah diri kita, yang pertama kita harus ubah karakter kita. Karena takdir kita dibentuk dari karakter. Karakter dibentuk dari kebiasaan.
kebiasaan dibentuk dari tindakan kita hari lepas hari. Jadi perubahan besar itu nggak bisa kita lakukan langsung satu hari 180 derajat berubah. Ekspres ya. Cukup satu hari 1% aja kita lebih baik. Ya. Jadi sukses itu bukan berarti masalah kaya atau tidak. Sukses menurut saya adalah kita lebih baik daripada kemarin. Itu sudah sukses. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang ingin dilakukan oleh Gabriela? Saya pengen punya penghasilan sendiri dan mandiri. Jadi sosok muda, wanita muda yang mandiri, itu keinginan saya. Baik, mungkin anak muda ya merasa Pak kita nggak punya modal terlalu banyak. Nah mungkin kita bisa dengan mulai dari bisnis internet ya, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa itu punya teman lebih banyak dibanding dengan yang lain. Keroyokan aja bisnisnya. Ya, bersama-sama ya. Gotong royong. Baik. Gabriela, terima kasih ya. Thank you ya. Berpartisipasi bersama Bong. Thank you. Bong, apa mungkin catatan yang perlu kita ambil dalam Bong di sini. Yeah. Apa yang perlu kita ambil garis besarnya dalam pembahasan kita hari ini? Iya, jadi saya mau katakan bahwa sebenarnya sukses itu sederhana. Ya. Tapi seringkali kita menjadikan sukses itu nggak sederhana. Contohnya gini, dukun yang manjur itu bukan dukun tetangga kita. Ya. Dukun yang manjur adalah dukun yang di Gunung Kawi. Dokter yang manjur bukan dokter tetangga. Dokter yang manjur itu dokter yang di luar negeri. Ya. Padahal sukses sederhana. Tapi kita manusia membuat itu rumit. Baik. Begitu sederhana sukses. Sukses adalah kita lebih baik daripada kemarin. Jadi pastikan ini hari Senin, kita lebih baik daripada hari Minggu, maka Anda sebagai individu sudah meraih sukses. Luar biasa pemaparan Bong. Dan itulah tadi pemirsa, 30 menit sudah kita membahas bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri, dan itu datangnya juga dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri. Ya. Jangan melihat dari yang ada di luar, tapi mulai dari dalam. Kita jumpa minggu depan ya Bong. Sama-sama. Saya Arif Fadil. Saya Bong Chandra. See you at the top.